Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada mampu kita hitung satu persatu. Karena itu hanya dengan bersyukurlah kita mampu mempertahankan nikmat ini dari kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, maka saatnya nikmat itu diambil dan beralih kepada yang lain, baru kita merasakan bahwa kita sesungguhnya membutuhkan nikmat tersebut. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan uswatun hasanah beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin mengajak kepada kita semua, mungkin Ramadan kita kali ini kita harus melakukan reformasi pada diri kita masing-masing, terutama cara berpikir atau paradigma yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Yang jelas bahwa Allah sudah mengilhamkan ke dalam diri kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami telah ilhamkan ke dalam diri manusia itu ada sifat-sifat fujur. Sifat-sifat yang cenderung membesarkan hawa nafsu kita. Melupakan penciptanya. Hawa nafsu ini adalah kendaraan bagi kita. Karena itu dalam Islam tidak boleh ada yang berusaha untuk menghilangkan hawa nafsu dari dirinya. Sementara hawa nafsu itu harus kita manfaatkan untuk beribadah. Ya. Di sisi lain, Allah juga mengilhamkan dalam diri kita ini ada sifat-sifat takwa. Nah, karena sifat takwa ini harus kita tumbuh kembangkan pada diri kita masing-masing. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan sifat-sifat fujurnya tadi. Digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan sungguh-sungguh merugi orang-orang yang mengotori sifat-sifat takwanya tadi. Nah, Ramadan dihadirkan untuk kita adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana hubungannya dengan ayat yang saya bacakan tadi? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Nah, disinilah saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mereformasi cara berpikir kita. Yaitu bagaimana supaya dalam hidup kita ini kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mangkana yauma khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang kehidupan hari ini keadaannya lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumu sawa min amsihi fahuwa khasirun. Dan barang siapa yang hari ini amal ibadahnya keadaannya sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi.
Wa man kana yaumu sarra min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang amal ibadahnya, perbuatannya, perkataannya hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ayat tadi saya ingin mengajak kepada kita supaya bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah bukan untuk siapa-siapa. Tetapi kembalinya adalah kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin beruntung, maka apa yang kita lakukan adalah ya harus berbuat baik. Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan sungguh-sungguh. Sebab dia akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya lihat ada kotak infak lewat. Nah, kira-kira yang masuk ke dalam itu yang bawa pedang atau bawa parang atau pakai sorban. Nah, kalau pakai sorban lumayan. Tapi bawa parang ini yang luar biasa. Maaf, yang berhenti di situ bisa, gitu ya. Pak Wo, kalau pakai parang itu apa ya Pak Wo? Yang kita masukkan itu bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita sendiri. Nah, perlu kita reformasi di sini. Kalau uang kita Rp1.000, Rp10.000, kita masukkan adalah pedang, parang, atau Rp1.000, maka uang kita sesungguhnya ya Rp1.000 itu. Sisanya belum tentu menjadi milik kita. Karena dia akan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena itu, Ramadan seperti ini, mari kita tolong diri kita sendiri. Sholatnya, puasanya, kita jaga dengan baik. Kembali kepada diri kita. Ngajinya, tadabbur ayatnya, berusaha untuk mengamalkan satu ayat dari ayat-ayat yang kita baca. Kembalinya kepada diri kita masing-masing. Cara yang termudah, barangkali ini kiat yang harus kita bangun ya. Sebenarnya caranya mudah sekali. Yaitu saya biasanya menyebutnya 4 sa. Ya. Sa yang pertama adalah dipaksa. Dipaksa. Walaupun kita belum ikhlas. Begitu masuk ada kotak infak lewat, uang kita 100.000 masukkan yang gambar merah itu. Nah, kira-kira berani apa enggak? Gambar ya enggak apa-apa, gambar gubernur juga enggak apa-apa. Gambar menteri juga enggak apa-apa. Atau gambar kera ya. Nah, itu. Kita paksakan dulu. Sebab itu milik kita sendiri. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin sab'a sanabi kulli sumbulati mi'ata habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama seperti orang menanam sebuah benih. Tanam 1, tumbuh 7. Dari 7 tangkai itu ada 100 biji di dalamnya. Siap ditanam lagi, siap dipanen. Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Entah kapan kita tidak tahu. Allah punya rencana. Kata orang, rezeki itu tidak akan salah alamat. Karena itu, mari kita berbuat. Dipaksa dulu. Walaupun kita melakukan yang pertama, yang kedua adalah
walaupun kita lakukan dengan terpaksa. Sa yang kedua adalah terpaksa. Sesuatu perbuatan yang kita lakukan walaupun pertama dengan terpaksa, kalau kedua sekalipun dengan terpaksa, insya Allah muncul sa yang ketiga adalah menjadi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Terbiasa. Insya Allah akan muncul sa yang keempat adalah kita merasakan luar biasa. Karena itu mari kita mencoba untuk mereformasi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat baik, maka kebajikan itu akan kembali kepada dirimu. Untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirimu atau untuk dirimu sendiri. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terindah karena kita mampu mereformasi cara berpikir kita. Mudah-mudahan. Sesungguhnya kita berbuat baik itu, sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.